Laras, ini kontrak eksklusif yang segera kamu harus tanda tangani. Kontrak eksklusif? Maksud Pak Marco? Jadi maksudnya saya nggak boleh ngelakuin apapun selain sama Pak Marco? Kurang lebih begitu. Kayaknya Pak Marco bener-bener gak ingin gue sampai jadi modal Burani. Johnny, kamu bisa tanda tangani isi kontrak eksklusif ini. Saya akan pikir-pikir dulu ya, Pak. Kenapa, Laras? Apa kamu meragukan saya? Bukan itu. Saya cuma mau mempelajari kontrak ini terlebih dahulu. Saya sangat mengerti. Karena kamu masih awam untuk masalah kontrak eksklusif. Saya mengerti. Yang jelas, saya tidak memberatkan kamu di dalam kontrak ini. Saya akan beri waktu kamu. Nanti malam kita ketemu lagi di sini ya. Dan saya harapkan dengan ketemunya kita nanti malam, kamu sudah tanda tangan di kontrak ini supaya kedepannya kita lancar kerjasama. Iya, baik Pak. Makasih Pak Marco. Justru saya yang sangat terima kasih sama kalian semua. Dan semoga lancar, ya. Bukan begitu Pak Samsul? Iya Pak Marco. Terima kasih Pak Marco. Saya yang sangat terima kasih sama kalian. Kalian sungguh luar biasa. Laras, saya sudah berkali-kali ingatkan sama kamu. Tolong hati-hati sama wanita perusak rumah tangga orang. Kamu mengerti kan? Siapa yang saya maksud? Itu kayak musuhnya Tante Rani ya? Itu Laras lagi diapain ya, Mi? Gak tahu, Bi. Udah, pokoknya kita harus jaga jarak ya. Jangan sampai mereka bisa ngeliat kita ada di sini, Bi. Oke? Mi, tapi Bianca tadi nggak salah denger kan? Katanya Tante Rani dulunya pelakor. Maksudnya? Bi, Mami punya ide. Sekarang Mami tahu apa yang harus kita lakuin untuk merubah semua keadaan. Ya, Bi. Supaya keadaan bisa jadi lebih baik lagi dan berpihak pada kita. Kamu tenang aja, sayang. Re, aku tahu ini pasti berat sekali untuk kamu ya, Re. Kamu yang kuat ya. Kamu gak usah khawatir. Karena aku, Dara juga Mas Tora, kami semua support untuk kesembuhannya Leon. Iya Re. Kalau ada apa-apa, bicara saja. Kita kan sudah deket, sudah kayak saudara, iya kan? Terima kasih. Kalian sudah banyak membantu. Dara? Dara? Iya, kenapa, Mre? Sayang, kamu gak apa-apa kan? Iya, Ma. Dara nggak apa-apa kok. Dara cuman kepikiran sesuatu aja. Kamu yang kuat ya. Yang kuat. Iya, Ma. Dara yakin ini pasti berat buat kita semua.
terutama Om Raymond. Tapi yang penting Leon sehat kan Om? Dan mudah-mudahan kalau kita tetap sabar dan gak gampang nyerah, Leon pasti bakal pulih ingatannya. Amin. Oh iya Om, kalau Dara ajak Leon jalan-jalan ke taman bentar boleh ya Om? Lagi enak nih udaranya. Oh, bagus itu. Bagus. Biar nggak sumpek di kamar terus. Silakan Dara. Terima kasih ya Om Raymond. Tapi hati-hati ya sayang, karena kondisi Leon kan masih sangat lemah. Iya Ma. Ya udah kalau gitu Om, Mama, Papa, Dara pamit dulu ya. Hati-hati ya. Iya. Hati-hati sayang. Iya Ma. Mau diganti aja Mas bantalnya? Ah, nggak usah. Cuma tinggal cari posisi yang enak. Kenapa? Bosan ya di kamar terus? Mendingan kamu keluar deh, cari udara segar. Lu bener-bener ya. Gua nggak tahu lu siapa, lu masuk kamar gue. Lu tuh sopan santun banget sih nih cewek. Hey, you need some fresh air. Udah mendingan sekarang daripada kamu di sini terus udaranya sumpek, nanti kamu stres. Udah yuk, mendingan kita keluar. Ayo, Enggak. Sus, bantuin Sus. Gua butuh istirahat, bukan pergi. Apaan sih? Apa sih? Kenapa gua dipaksa kayak gini? Enggak. Ayo. Apa sih ini mau kemana? Nice. No. Tau gak sih obat yang paling ampuh buat semua penyakit apa? Senyum. Nah, senyum kayak gini nih. Nih, ganteng kan sekarang tuh, ganteng banget. Senyum. Apaan sih? Dah, yuk kita berangkat. Bentar, pakai sandal dulu nggak boleh. Buan. Om Ray, nggak sama apa, kita jalan dulu ya. Hati-hati ya sayang. Iya, Ma. Kenapa ya? Dara kok jadi berubah begitu? Tapi aku malah senang loh Pak. Karena aku lihat Dara itu jauh lebih bersikap dewasa. Coba Papa lihat. Dia sama sekali nggak menyerah pada keadaan. Ya kan? Leon beruntung. Dara masih mau merawatnya. Kita ngapain sih di sini? Oh, I wanna show you something. What? Just wait for it. Go any faster. Sabar. Tuh lihat tuh. Itu stand susu kita. Kamu inget gak? Kita ngapain jual susu? Panjang sih ceritanya. Kamu mau aku ceritain dari mana? Nggak usah. Gue tuh harus istirahat tau nggak? Di rumah tiduran. Tadi katanya kamu ngeluh. Katanya kasurnya nggak nyaman, bantalnya nggak nyaman, gelas kerusuk terus. Iya, nggak nyaman. Bukan berarti gue nggak bisa tidur. Gue tinggal ganti posisi doang kok. Lo nyeret gue keluar. Semua lama di sini. Leon, tuh lihat. Ada cewek-cewek. Kamu inget nggak biasanya kamu ngapain di sini? Bareng sama teman-teman kamu itu loh. Coba. Tapi yang itu lucu sama imut. Aneh ya. Kamu hilang ingatan, tapi playboy-nya tetap aja nggak hilang. Playboy.
Kenapa gue dipanggil playboy? Gue kan bilang yang sebenarnya. Emang dia imut sama cantik kok. Sabar Dara, lo harus sabar. Ini semua biar ingatan Leon bisa balik lagi. Relax, just relax. Emang salah kalau gue bilang dia kayak imut atau enggak? Enggak kok, nggak salah. Dia emang cantik, imut. Ya udah, sekarang kita jalan lagi ya. Maaf, Vinonya sudah datang belum ya? Maaf, saya juga baru datang. Oh gitu. Vino kemana ya? Aku jadi nggak tenang gini nih kalau belum ketemu Vino. Ras, what are you doing here? Sean, lo liat Vino nggak? Di situ, ring utama. Ras, lo ngapain kesini? Kenapa jam segitu? Sean, kayaknya Vino tuh mau tanding deh. Sean, lo harus bantuin gue. Kita harus lerai Vino sebelum terjadi keributan besar di sini. Sean, buruan temuin gue di dermaga sekarang. Gawat banget. Ras, I have to go, right? Maaf, gue gak bisa bantu kamu. Yaudah, nggak apa-apa. Mereka di sana kan? Iya. Yaudah, oke, thank you. Gue bisa jadiin bahan omongan Bianca sama nyokapnya jadi bahan obrolan gue sama Sean. Emang gue pinter banget. Bianca, ada apa? Perlu bantuan? Ngapain lo di sini? Tadi lagi nyari sinyal, soalnya tadi di dalam gak ada sinyal. Iya. Memangnya kamu mau hubungin siapa sampai nyari sinyal segala? Saya mau hubungin temen. Iya, mau nanya kosmetik yang lagi ngehit sekarang biar tetap cetar membahana badai gitu. Iya udah ya, Lola permisi dulu, mau nemuin temen nanya tentang kosmetik tadi. Aneh gerak-geriknya si Lola. Masa iya? Mau hubungin temen aja sampai ngumpet-ngumpet. Kamu itu kalau nyari asisten mesti hati-hati, Bi. Cari yang bener-bener kamu bisa percaya. Ya tapi masa Lola nusuk Bianca dari belakang nih nggak mungkin kan? Bianca, zaman sekarang apa yang nggak mungkin? Udahlah, soal itu nggak penting. Masih ada soal yang jauh lebih penting buat kamu. Ingat ya, Bi, kamu harus cari cara untuk bisa muter balikin keadaan. Supaya Tante Rani itu tahu gimana sih Laras di belakangnya. Iya, Mi. Oke, yuk sayang. Udah dong, stop gak? Vino, kenapa? Udah stop. Vino, kamu gak apa-apa?
Gerakan lo oke juga lah. Ya. Not bad. Ya gue emang oke sih gerakan gue. Jadi ya biasanya itu gue pura-pura kalah aja sama lo. Oh gitu? Gue bisa menang sama lo sebenarnya. Kalau gue mau. Oh kalau lo mau? Iya, gue mau. Mimpi lo. Kalian sebenarnya kenapa sih? Kalau Batu, kamu ngapain sih di sini? Udah kamu mendingan nunggu di sana tuh. Ntar kamu kenal lagi. Kamu tenang aja, aku sama Reva lagi latihan doang kok. Udah aman ya, kamu nunggu di sana. Oh sebentar. Vian, tapi kalian tuh kenapa sih sebenarnya? Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, udah kamu nunggu sana ya. Oh, ntar kamu kenal lagi ya. Udah. Oke. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Enggak. Ini agak aneh deh. Vino sama Revan kenapa sih? Mereka tuh tiba-tiba aja berantem dan berantemnya juga sengit banget. Tapi habis itu mereka kayak langsung baikan gitu aja. Kok aneh banget ya? Apa sebenarnya mereka udah baikan? Di chat padahal Vino bilang kalau dia tuh mau tarung sama Revan. Tarung macam apa sih sebenarnya? Harusnya kan mereka berdua marah kalau dipukul kayak gitu. Kenapa malah jadi gini ya? Padahal tadi tuh gue kesini mau ngomongin soal kontrak eksklusif yang dikasih Pak Marco tadi. Gue gak habis pikir deh sama jalan pikiran cowok-cowok itu. Kadang susah banget ditebak. Vino kamu gak apa-apa? Kamu ada yang sakit gak badannya? Kamu gak apa-apa kan? Ya iyalah, aku baik-baik aja, kepala batu. Kamu kenapa sih? Kamu panik, khawatir. Ya paling aku kena pukul dikit, tapi aman lah. Berantem memang orang kayak dia kok. Ah berasa pukulannya. Ya lo tenang aja Ras. Ini kan olahraga laki-laki. Jadi kalau kena sedikit nggak masalah. Iya gak Vin? Ya iyalah, apalagi lawannya lo doang. Orang lo yang meringis-meringis dari tadi. Gue yang meringis, gak usah mimpi deh lo yang udah kesakitan. Udah mau kalah aja. Gue kalah sama lo. Ya iyalah, apalagi lawannya lo doang. Chill. Bentar, tunggu deh. Gue bingung deh sama kalian. Kalian kenapa tiba-tiba jadi kayak gini? Kalian kayak tiba-tiba baikan gitu. Kenapa Vin? Lu mau ngajakin gue ribut? Iya? Gara-gara masalah photoshoot kemarin? Ayo Vin, ayo! Gue capek, gue ngalah terus. Gue ladenin mau ngajakin ribut sama gue, ayo! Gue mau minta maaf sama lo. Minta maaf? Jangan bilang lo lagi halu, Vin. Lu minta maaf sama gue? Seorang Alvino Adijaya minta maaf? Lu jangan acting deh. Ya Van, gue kesini karena gue mau minta maaf sama lo. Gue mau akhiri permusuhan kita. Gue gak mau lagi bersaing sama lo. Dan gue ngelakuin ini semua. Gue ngelakuin ini semua demi Laras. Karena gue mau jaga perasaan dia. Dan gue sadar, kalau kita terus-menerus kayak gini, gue terus musuhan sama lo. Gue tuh gak mikirin perasaannya Laras. Gue sadar, lo punya masa lalu sama Laras. Lo berdua pernah punya kenangan yang indah. Dan sampai kapanpun, gue gak akan pernah bisa merubah masa lalu itu. Yang namanya masa lalu ya masa lalu. Dan gak akan pernah berubah. Ya. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu sekarang lo acting atau beneran. Tapi itu bener, Vin. Dan gue harap lo sadar, gue ini cuma masa lalunya Laras. Dan yang paling penting sekarang, itu masa depan. Masa-masa sekarang. Karena tanpa masa lalu, masa depan gak bakalan ada. Dan sekarang, gue bisa percaya sama lo.
lo bisa ngelindungin Laras. Ya Van, makanya sekali lagi gue kesini karena gue mau minta maaf sama lo. Gue tahu lo itu sahabatnya Laras, dan karena gue sayang sama Laras, gue nggak mungkin nganggap lo musuh. Karena lo itu sahabatnya dia dari dulu bahkan sampai sekarang. Makanya gue mau akhirin ini semua. Ya udah, maafin gue. Maafin gue juga. You cool, right? Iya, gue rasa. Berarti sekarang kita berdamai. Wait. Berarti kalian berdua udah damai? Keren. Absolutely, Sean. Biar saudara gue yang fals ini jadi saksi ya. Ya, don't worry. Makanya Van, lo kalau sebel lagi marah, lo kesel sama gue, lo salurin ke hal-hal kayak gini. Jauh lebih positif, lebih fair. Bentar. Lo yakin mau nantangin gue? Bukannya tadi di ring itu lo hampir kalah ya sama gue? Apaan sih lo? Lo ngalahin gue? Gak usah mimpi deh, jauh. Asal lo tau ya, kalau tadi ada wasit, lo tuh udah pasti kalah. Gue menang poin jauh banget dari lo. Oke. Soal poin, gue akuin, gue kalah, lo menang. Tapi, gue hampir bisa bikin lo TKO. Dan lo tau apa, Vin? Poin itu gak ada apa-apanya sama TKO. Dan gue bisa bikin lo TKO. Oh ya? Tapi hampir kan? Dan hampir itu cuma di mimpi lo dong. Lo gak mungkin lah knockout gue, yang ada lo yang kalah. Lo kali yang mimpi. Apaan sih lo yang gue knockout? Udah. Kalian berdua sama-sama hebat kok. Oh iya, aku senang banget loh ngeliat kalian bisa jadi akrab kayak gini. Ya semoga aja kita seterusnya bisa terus baik kayak gini. Karena kalian berdua itu adalah cowok terpenting dalam hidup aku. Kevin? Pastilah kepala batu. Aku ini rela ngelakuin apa aja buat kamu. Yang penting kamu itu bahagia. Ada bangku kosong tuh. Mau istirahat nggak? Boleh. Ayo. Aduh, gua harus mulai dari mana ya? Duh, kenapa situasinya jadi awkward gini ya? Nggak nyaman banget deh. Kamu haus nggak? Aku tahu kamu pasti capek. Lumayan sih. Ya udah, aku beli minuman dulu ya. Mau ikut? Gue sini aja deh. Ya udah, tunggu sebentar ya. Kok lo balik lagi? Aku lupa nanya, kamu mau yang dingin atau panas? Apa aja deh, yang penting enak. Ya udah, aku jalan lagi ya. Kenapa gue mendadak awkward gini ya sama Reza? Biasanya kan gue dominan banget dan paling rewel kalau lagi berdua sama Reza. Ini malah sekarang jadi deg-degan banget. Kayak besok mau nikah aja rasanya. Makasih Pak. Kalau cuma ngasih gini doang, kesannya biasa aja.
biasanya kalau couple itu gimana sih? Cara interaksinya? Apa ya? Udah, kenapa masih ngikutin gue terus sih? Sayang, dengerin aku dulu sayang. Udah, usah sayang. Sayang. Lagi berantem ternyata. Gak patut dicontoh nih kayak gitu. Risa tuh kenapa sih? Malah jadi kayak orang bingung gitu. Ciakling. Cowok, Pak. Cewek. Cowok ih. Cewek. Cowok ah. Mereka lagi ngomongin soal anak ya. Cowok, cewek sama aja mah. Iya, apa? Ngapain kamu ngeliatin kita kayak gitu? Enggak Pak. Maaf. Nggak ada apa-apa. Apa sih udah yuk kita nggak usah pikirin mereka tuh siapa itu. Yaudah, ayo. Lo tuh kemana aja sih? Beli minum di mana? Lam. Iya. Maaf tadi aku mau itu. Sorry nggak jadi. Udah, ini minuman kamu. Kenapa? Bukain. Sini. Oh, sorry. Minuman kamu ya? Oh iya, lupa sorry. Ya. Za, lo tuh kenapa sih? Gak ngomong dari tadi. Kita tuh harusnya ngobrol biar bisa makin deket. Iya juga sih. Kemana aja lo? Soy, aku mau nanya, Nanya apa? kalau kita udah nikah, Kenapa? kamu mau punya anak berapa? Soalnya kamu kenapa? Hah? Aku salah nanya. Salah nanya aku kayaknya. Selamat datang Mas Mbak di restoran The Pearl, silakan. Aduh, perjalanan enak banget di restoran mahal. Wih, Bos Ahwah. Buset deh, lu Ras. Lu bolak mandir aja sih kesini, kayak masih kerja di sini aja sih Ras. Udah deh Ras, nih gua kasih tau lu ya. Memori kita di DNA tuh udah lupain aja. Move on Ras, move on. Bos, saya kesini mau makan. Oh, cuma mau makan. Keren lu cuma kerja lagi di sini. Iya Ras, tapi ini ngomong-ngomong di dalam tuh penuh. Ntar gue cekin dulu deh ya. Kalau emang ada yang kosong nih, kayaknya sih ada tamu yang mau keluar tuh. Langsung aja gue beres-beresin tuh, ya kan? Waduh, makasih Bos. Tapi jangan repot-repot loh. Tenang aja sih Ras, buat lu mah. Gue tuh ikhlas, namanya kita kan temen, ya kan? Gue pasti akan bantuin lu sebisa mungkin. Wah, udah deh lo nggak usah banyak ngomong. Sekarang mendingan cepet. Lo siapin meja buat gue, siapin makanan minuman yang gue suka. Iya Mas Pino, siap. Makan kayak biasa kan? Ya udah kayak biasa. Buruan. Agak tegang nih kalau di saudara kembar. Revan, udah lo santai aja ya. Biar gue yang traktir. Nggak apa-apa kok, Vin. Gue bisa bayar sendiri kok. Udahlah, santai aja. Lagian, sekarang kan kita temenan. Aduh, gue jadi ngerasa kayak obat nyamuk di sini. Vino sama Laras pasti mau pacaran. Bakalan garing gue nih. Semua
Berapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Oke, kepala batu. Sekarang kamu mau ngomongin apa? Aduh, kenapa harus ada Revan sih? Gue kan mau bahas soal Pak Marco sama Vino. Nanti yang ada, Revan bisa tersinggung kalau gue salah ngomong. Kepala batu. Kamu kenapa malah diem aja? Oh, aku tahu. Kamu pasti mau bilang kalau kamu sayang ya sama aku. Tapi kamu gak enak karena ada Revan di sini. Udahlah, santai aja, kan kita semua temenan sekarang. Ya nggak? Bener kan? Gua jadi obat nyamuk. Bukan itu, Vin. Terus, kamu mau ngomongin apa? Sebenarnya aku tuh manggil kamu kesini karena aku mau nunjukin sesuatu. Ini, Vin. Jadi tadi tuh aku ditawarin kontrak kerja eksklusif sama Pak Marco. Dan aku mau minta pendapat kamu. Aku mau minta kamu baca juga. Oke. Oke. Gimana kalau kita baca bareng-bareng aja? Ya udah, oke. Gue setuju. Silakan. Ya udah, kalau gitu biar aku aja yang pegang, aku yang buka, oke? Enggak, Karas. Aku nggak setuju sama sekali. Kontrak ini tuh nggak fair, tau nggak? Kontrak ini sama aja ngejauhin kamu dari mama. Aku nggak setuju lah. Ya juga sih, Vin. Aku juga ngerasa kayak gitu. Ya. Ini agak berat sih, Ras. Ibarat kata itu, lo kapal yang dikendaliin oleh dua nakoda. Pokoknya aku nggak setuju. Saran aku sih kamu jangan ngambil kontrak ini. Mas Vino, udah saya siapin mejanya dan makanannya, jadi bisa langsung didudukin aja. Makasih ya, Aqua. Ras, Van. Yuk. Nggak ngikut, Mas. Ras. Kenapa sih duduk aja ribet banget deh? Ya nggak ribet lah, tapi kamu harus duduk di sebelah aku. Kamu kan sekarang jadi pacar aku. Evan, makanlah. Apa kabar, Laras? Pak Marco? Saya senang sekali lihat kalian pada kumpul begini. Saya senang. Revan. Mau lo apa sih, Marco? Kalau kamu ingin tanya, saya mau apa? Yang saya mau, kamu jangan ikut campur. Saya ingin ketemu Laras, karena saya sudah janji lebih dulu sama dia untuk urusan bisnis. Johnny, Laras, sebelumnya kamu minta waktu kan untuk membaca isi kontrak yang saya berikan. Dan sekarang waktunya sudah tiba. Saya rasa kamu sudah baca isi kontrak. Dan saya yakin dalam kontrak itu tidak akan memberatkan kamu. Kamu boleh tanda tangan sekarang. Silakan tanda tangan. Bu Rani? Kamu lihat sendiri kan, Ran? Ternyata Laras itu mau menusuk kamu dari belakang. Buktinya udah jelas banget. Dia mau bekerja sama dengan rival bisnis kamu.
Gak ada bosannya. Dan gak kapok kamu mau merebut Laras dari saya. Apa? Apa saya tidak salah dengar? Saya ingin rebut Laras dari kamu. Dengar Laras, saya pernah bilang sama kamu, dia pintar memutarbalikkan kata-kata. Justru sebelumnya saya kerjasama sama Laras di saat kamu kerjasama dengan Bianca. Dan lagi pula untuk Laras, saya melihat dia mengingatkan masa lalu saya. Masa lalu saya yang sangat gelap. Karena di masa itu, saya ingat seorang wanita yang sangat saya cintai. Dengar Rani, saya begitu melihat restoran ini, saya sedih. Dan di saat kamu ingin memberikan restoran ini, itu tambah membuat saya menjadi sakit hati. Kamu tahu Rani, saya membangun restoran ini dari nol. Dan semuanya penuh dengan pengorbanan. Dan apa yang saya lakukan semuanya, itu semata-mata untuk istriku yang sangat aku cintai. Dan pada akhirnya, restoran ini menjadi hancur. Itu semua gara-gara saya sempat jatuh di dalam rayuan kamu. Kamu sangat licik, Rani. Marco, cukup. Maksud lo apa? Lo bisa nggak sedikit aja sopan sama nyokap gue? Vin udah, Vin. Nah, nggak bisa, Ras. Kamu denger sendiri kan? Dia udah jelek-jelekin mama aku, Ras. Aku nggak mungkin diem aja dong. Ya, Vin, aku tahu. Tapi biar gimana pun juga Marco tuh lebih tua daripada kita. Tetap aja, Ras. Aku nggak terima dia jelek-jelekin mama aku kayak gitu. Emang dia pikir dia siapa sih? Rani, kenapa kamu diam? Kenapa kamu tidak jelaskan sama anak kesayanganmu ini, ha? Tentang di masa lalu kamu itu terhadap saya. Kenapa? Apa karena kamu malu untuk mengakui semuanya itu? Aduh, aku benar-benar takut ini bisa jadi keributan besar. Ya Allah, Laras harus gimana? Tuh, Ma. Mama tolong jelasin ke Vino, Ma. Maksud ini semua tuh apa, Ma? Marco tuh pasti bohong kan, Ma? Maksud omongan dia apa coba? Vino, kamu nggak perlu dengarkan apapun penjelasan Marco. Percaya sama Mama. Marco adalah rival bisnis Mama. Dan dia akan mencoba segala hal untuk menjatuhkan Mama. Sampai kapanpun. Jadi nggak ada yang perlu dijelaskan lagi. Kayaknya masalah ini ruwet banget deh. Ada apa sih sebenarnya? Kamu pikir hanya kamu, Marco, yang bisa memberikan kontrak eksklusif terhadap Laras?
Astaga, 2 kontrak sekaligus. Ya Allah, Laras harus gimana ini? Laras bener-bener gak bisa mikir sekarang. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Kalian berdua memang tidak pernah berubah. Dan Laras, lo jangan ambil pusing soal kontrak itu. Biar gue bantuin. Sekarang, lebih baik kita pergi dari sini. Karena ini bukan urusan kita. Ini masalah tentang Papa Marco sama Ibu Rani. Jadi kita nggak usah ikut campur. Yuk. Kamu tidak pernah berubah, Rani. Revan. Revan. Kita kenapa keluar sih? Lu mau ngapain di dalam? Mau ngurusin urusan orang tua? Iya. Vin, itu bukan urusan kita. Enggak, tapi tetap aja, Van. Gue gak suka ngeliat nyokap gue ditekan sama bokap lo kayak gitu. Lo pikir cuma nyokap lo doang yang tertekan? Lu gak mikir perasaannya Laras gimana? Hah? Vin, Laras yang jadi korban. Dia kejebak dalam urusan bisnis Bu Rani sama Pak Marco. Bener juga yang dibilang Revan. Kasihan Laras. Tapi gue tanya sama lo. Lo ngelakuin ini bukan demi ngebela bokap lo kan? Apa lo bilang? Hah? Lo ngendahin gua? Apaan sih, santai aja kali, gue nanya doang kok. Kenapa sih lo? Vino sama Revan selalu aja ribut. Tapi biar gimana pun, mereka udah berusaha untuk coba berteman demi gue. Tapi gue gak kebayang deh, kalau mereka akhirnya sampai tahu keluarga mereka sama-sama pernah hancur karena hadirnya orang ketiga. Mana ya? Kok nggak ada? Itu pasti dia. Dar, Lola. Kenapa ya, Mas? Sorry. Gue salah orang. Mas mau kemana? Ya. Aduh, Syah mana sih? Malah gue salah orang. Bikin malu aja. Mana si Lola? Sean! I'm here! Come here! Yes, I'm coming. Ayo Lola, senyum yang cantik, tunjukkan pesonamu. Sean, thank you ya udah datang. Ada apa Lola? Katanya ada yang penting. Dingin ya malam ini. Anginnya kenceng banget. Ya, namanya juga pantai. Anginnya pasti kencang kalau malam gini. Nggak peka banget sih nih cowok. Udah dikodein juga. Iya sih,
Apalagi Lola lupa bawa jaket. Dingin banget ya. Ya, makanya pakai jaket kalau pergi keluar rumah. Kayak gue. Ya ampun, nih bule. Nggak pernah nonton drama Korea apa? Dijaketin dong guenya. Udah ngarep gini juga. Ini, biar nggak dingin. Kita jangan ngomong di sini. Yuk. Kemanapun Shan ngajak Lola pasti ikut kok. Ayo. Ya ampun, wangi banget. Ini sih pasti parfum mahal. Pokoknya gue nggak akan cuci ini baju. Gimana? Masih dingin? Lumayan sih. Soalnya kan tadi Lola nunggunya lumayan lama di sini. Tapi nggak apa-apa kok. Wait. Hangat kan? Iya. Ya ampun. Ini malah lebih so sweet dari drama Korea. Oh my god, jantung gue. Ya ampun, merasa mau copot. Ya Allah. Sebenarnya ada apa? Iya, kalau cuma mau ngasih tahu kalau Queen Bee punya niatan jahat sama keluarga Bu Rani. What? Mana mungkin? Bianca kan ngejar-ngejar Vino sampai sekarang. Masa dia mau jahatin keluarganya? Ya beneran, lo nggak bohong. Kalau udah jujur banget malah sama Mr. Sean. Beneran deh. No. It's unbelievable. Ih, lo gak percaya sih? Oke. Ini yang udah kejadian. Ingat nggak waktu Vino sakit perut karena dia minum susu yang di pameran? Ya? Apa hubungannya? Queen Bee yang udah nyampurin susu basi ke minuman tester laras. Really? Perut gue sakit juga waktu itu. Tapi lo yakin? Ya. Lo lihat sendiri. Ya ampun Lola, lo dungu banget sih. Kenapa nyeplos susu basi coba? Itu kan rahasia yang bikin gue bisa tetap ada di samping Bianca. Oke, thanks ya. I will tell this to Auntie Rani. Sean. Yes? Tapi jangan bilang ya kalau taunya dari Lola. Lola nggak mau kalau Bianca sampai tahu. Please, ya. Oke, aku nggak akan ngomong. Aduh, gimana nih nasib gue? Kalau sampai Bianca tahu gue udah bocorin rahasianya, bisa-bisa gue hidup Kismin lagi. Ih, si Lola mana sih? Lama banget. Udah tahu gue mau ke kampus. Bilang nggak pakai mau ke toilet lagi. Toilet apa mandi? Ini orang lama banget deh. Toilet tuh harusnya dari rumah. Minta berhenti di pinggir jalan lagi. Tuh nggak ada toilet. Kalau nggak ngompol dia tadi di dalam mobil gue. Banget ah. Hai Queenie. Don't be angry ya. Lola is back. Apaan sih lo? So Inggris banget ngomongnya. Gak cocok sama muka lo. Hah? Gak cocok gimana? Lola kan dulu rambutnya pirang, terus baju-bajunya udah keren pakai baju Queen Bee, terus kulitnya juga udah putih. Bule banget kan? Bule potan iya. Males banget sih lo. Lo dari mana sih? Lola tadi habis ketemu fans biasa. Ketemu fans? Si itu artis?
bukan artis, tapi selebgram. Makanya, Queen Bee follow Lola dong. Ih, males gila follow lo. Masa iya follow asisten? Nggak banget deh. Lo jangan bohong deh. Tadi lo bilang lo mau ke toilet. Sekarang bilang lagi ketemu fans. Yang bener yang mana? Coba jelasin. Jadi tadi Lola ke toilet, terus ketemu fans, jadi foto-foto dulu gitu. Gitu. Oh, jadi abis ketemu fans katanya, terus lo lupain kerjaan lo. Kalau misalkan lo itu jadi asisten gue, inget kodrat dong. Oh ya ampun, selamat. Kayaknya Bianca masih nggak tahu deh soal susu basi itu. Gue pikir Shan udah laporan ke Bu Rani. Gue kan belum siapin alasan ke Bianca. Tunggu deh. Udah lo upload belum? Aduh, belum Queen Bee, soalnya Lola belum sempat bikin IG baru. Iya, gimana sih? Jadi asisten tuh yang becus dikit kenapa? Kerjaan muda aja nggak lo kerjain. Katanya selebgram. Wah, awas aja ya. Kalau Lola udah dapetin Shan, gantian Lola bakal bentak-bentak Bianca. Kenapa ngeliatin gue? Gak suka disuruh-suruh. Mau gue pecat? Mau gue minta balikin semua baju-baju gue? Mau gue potong gajinya? Enggak. Iya, Lola bikin sekarang ya. Lola bikin sekarang Instagramnya ya. Lama. Di mobil aja. Telat gue.